Besti. Thank you so much. Saya juga akan kembali melanjutkan dengan absen masing-masing dan kita menuju ke bintang utama kita, Pevita Pierce. Hai Pevita. Hai Besti. Aduh, mampus. Semoga gue pulang selamat habis ini. Kenapa sih? Besti? Ya. Kenapa Mas Pevita mau pegang tangan gue tapi gue udah dekat. Besti. Gimana Besti? Aduh. Besti mau nanya nih, kayaknya udah jadi bestinya dari Pak Wiki juga. Entah kenapa kok pandangan agak beda ya rasanya. Melihat Pevita berbeda pada hari ini. Sebetulnya gini, ini adalah, benar nggak ini passion project seorang Pevita Pierce? Yes. Benar sekali. Iya. Apa yang membuat seorang Pevita Pierce mau terlibat benar pakai hati banget, ya, involve-nya benar-benar maksimal dalam proyek ini? Aku personally suka banget psychological thriller. Hah? Suka? Genre psychological Oh, thriller ya? aku suka banget. Dan aku ngerasa memang di Indonesia belum terlalu banyak tawaran seperti itu. Dan ketika aku ngobrol dengan Pak Wiki mengenai proyek ini dan aku baca novelnya, ini udah dari setahun yang lalu ya Pak ya? Setahun lebih kayaknya aku udah baca novelnya dan pas baca aku udah kayak kebayang ini bakal seru banget memerankan Tara. Oke. Dan ketika sudah ditranslate jadi skrip dan dari skrip sudah akhirnya aku mainin itu makin nggak bisa terungkapkan lah. Itu Seru. menambah excitement atau menambah pressure sebetulnya nih? Nggak ada excitement, aku ngerasa aku memerankan Tara super fun. Aku juga jadi takut deh. Dr. Alphonse di mana? Alphonse lagi praktek, gak datang hari ini. Bener. Jadi super fun memerankan Tara. Iya. Iya. Karena pasti kan ngeliat Tara serem gitu, tapi kalau Coba tadi ngomong super fun sebetulnya gimana? Ngomong super fun gimana? super fun. Oke. Enggak, sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, Iya, iya. kadang kita ngelihat orang kita nggak pernah tahu apa yang dia lalui Iya. sehingga dia menjadi seperti itu. Mhm. Jadi mungkin ini masih episode pertama, Iya. banyak bawang yang belum terkupas, Wah. layer-layer yang belum terlihat. Mhm. Nah nanti semakin mundur kayak episode berikutnya makin gitu. Iya bener, buat orang yang mungkin belum baca novelnya dan penasaran banget dengan episode-episode berikutnya sampai dengan 8, ini pas di endingnya mikir langsung, wah sakit nih perempuan. Mikirnya gitu loh. Tapi Dian kita semua ada sakit-sakitnya nggak sih? Jadi tolong jangan ngejudge Tara ya. Makanya dia. Ya apa? Ya kan mewakili penonton. Berarti bagus dapat efeknya beda-beda. Kalau Mas ini dapatnya apa efeknya? Lo merhatiin Tara doang sih. Perhatiin ceritanya dong. Terutama buat Pevita Pierce. Thank you Besti. Thank you Besti. Aduh ya Allah. Besti jadi deg-degan beda. Enggak. Sigi Wimala, tepuk tangan. Sigi apa kabar? Baik. Belum muncul di episode pertama ya? Enggak, aku cuma ngeramein di sini doang. Sebenarnya nggak main. Oh pakai kontrak ya? Tapi udah muncul di teaser dari episode kedua. Boleh nggak diceritain kepada teman-teman media dan juga undangan juga sebetulnya karakter seorang Sigi di Katarsis ini, ya? Dan seberapa penting sehingga orang masih nungguin gue gitu loh? Hai semuanya. Hai. Deg-degan. Kenapa duduk sebelahnya Pevita ya? Oh iya. Wah. Saya di sini bermain sebagai Ratna. Mungkin nanti di episode kedua mungkin bisa diperkenalkan Ratnanya. Ya. Sebenarnya saya membalance Oh. si Tara. Jadi membuat dia sedikit normal. Bukan. Itu tugas saya di sini. Oh, Cuma itu doang. bikin yang namanya Tara sedikit terlihat lebih normal. Iya. Sedikit atau banyak? Dikit aja. Dikit-dikit dulu. Oh, dikit-dikit ya. Nanti jangan kebanyakan tuh overdosis ya. Pokoknya sedikit dulu. Nah, ada nggak momen tanpa spoiler deh? Kenapa teman-teman mungkin mikir mungkin cuma sebagai sidekick aja, pemeran pembantu. Tapi ada nggak momen di mana teman-teman semua penonton dan juga sahabat video mesti nunggu nih kehadiran Ratna dan kehidupan Tara? Sebenarnya Ratna waktu dijelasin sama Randolph itu adalah sosok yang sebenarnya kayak kita semua tuh pengen ada sosok Ratna di hidup kita masing-masing. Oke. Karena sometimes we just need a good laugh, Ya. terus sama kayak ada cheerleaders aja gitu Oke. untuk kalau kita lagi ragu atau kita lagi down, Oke. we need that person. Jadi Ratna is that person untuk Tara.
untuk ngimbangin Tara yang ya gitulah ya, yang agak sedikit kayak stabil. Balancing-nya. Ya, mohon maaf, dia ngeri loh pandangan beneran loh, kayak masih dalam mendalami karakter ya. Udah selesai loh filmnya, apa seriesnya. Oke, thank you so much Sigi, tepuk tangan buat Sigi. Dan sekarang kita beralih kepada Bapak Slamet Raharjo Jarot. Pak Slamet Raharjo, terima kasih sudah hadir bersama kami pada siang hari ini. Thank you so much everybody. Give a round of applause for our legend Slamet Raharjo Jarot. Pak Slamet Raharjo. Terima kasih banyak, selamat sore semua. Oh, udah sore ya? Oh, udah sore, terima kasih diingetin. Gini ya, Lo belum tanya loh Pak. Saya- Bapak bebas ya Pak. Pak bebas Pak. saya tidak baca, belum baca novelnya belum. Oh iya iya iya. Saya hanya baca skenarionya dan perbedaan antara sastra dan film itu sebetulnya sastra telling the story, tapi kalau film dia bukan telling tapi dia visualize, menggambarkan sesuatu yang sangat berbeda. Kalau penulisnya surprise juga itu tidak heran karena memang berbeda sekali. Nah, dari senarionya saya pengen tahu hebatnya Randolph nih. Waduh. Karena apa? Kata Charlie Chaplin, puncak dari tragedi itu ya komedi. Wah. Dan puncak dari komedi itu tragedi. Makanya tepat kalau ini dikatakan dark komedi itu pada dasarnya komedi itu tragedi juga pada akhirnya ya, dan tragedi itu pada akhirnya ya komedi juga. Kita bisa tertawa dalam kesedihan, tapi juga kita bisa menangis dalam tertawa. Tepuk tangan, terima kasih Bapak Slamet Raharjo. Saya sebagai orang pemain film yang biasa jadi protagonis, Ya. ini pertama kali saya jadi orang jahat. Nah, dalam sebuah film aksi menegangkan gitu. Ya, saya jadi pembunuh. Iya. Nah, buat saya ternyata cerita ini hanya mengingatkan kita ada yang sangat lucu dalam diri kita, tapi juga ada yang sangat tragis dalam diri kita. Nah, memadukan keduanya, ini tontonan yang menarik. Terima kasih Rando, terima kasih semua yang bertanggung jawab pada produksi ini. Ini penghormatan bagi saya karena pertama kali saya menghadapi adegan-adegan yang mengerikan. Nama saya Slamet Raharjo. Wow. Tetapi setelah saya menjadi penjahat ini, nama saya diganti oleh Wikana. Slamet Raharjo. Wah, nanti tunggu episode berikutnya. Kira-kira itu aja deh dari saya. Yang penting terima kasih banyak. Terima kasih juga buat penonton. Iya, terima kasih Pak Slamet Raharjo Jarot untuk kuliah singkatnya mengenai sinematografi. Terima kasih. Prisya, Mbak Wikana kayak udah cukup, keluar closing udah oke banget tuh. Charlie Chaplin. Udah. Terima kasih Bapak Slamet Raharjo Jarot juga untuk sedikit ceritanya mengenai bergabung bersama dengan video judul series Katarsis ini. Dan sekarang kita beralih ke Prisya Nasution. Apa kabar Prisya? Baik. Bu Polwan Jenny Bu Polwan? Bu Polwan Jenny ya? Detektif ya. Penyidik ya? Dan detektif ya, oke baiklah kalau begitu. Oh ya nggak pakai seragam berarti tadi ya? Oke, mungkin gini, kalau seorang Prisya punya teman nggak yang kayak gitu, yang penyidik, orang di kepolisian? Ada nggak? Kalau seandainya punya teman seperti itu, apa faedah yang bisa kamu dapatkan? Apa arti kehidupan bisa kamu dapatkan dari teman seperti tadi Jenny tadi? Faedah. Ya, faedah. Takut spoiler, dari di brief nggak boleh spoiler. Oh iya. Ya, yang sebisa kamu aja kita mengerti kok. Lihat Pak Wiki udah martin banget, Pak Wiki nih. Mantap banget, jangan spoiler. Gak, soalnya kan peran Jenny ini dia ngikutin banget nih serial killer lah, terus apa yang terjadi di kehidupan Tara. Iya. Apakah Tara pembunuh atau korban gitu. Oke, ini bisa dibilang karakter juga obsesif nggak sih pada kasusnya? Iya, sebenarnya makanya dari semua karakter pasti ada katarsisnya masing-masing gitu. Oke, iya. Termasuk Jenny yang kalau dilihat di awal mungkin tadi heartless banget ya gitu. Ini Iya. ada orang lagi sakit, trauma, tapi tetap dicecer gitu. Iya. Terus
orang-orang menganggap korban tapi si korban ini mah enggak, ini tersangka mau apa lo gitu kan. Jadi kayak ya dia stay true to her job gitu yang mungkin di kepolisian agak anomali, enggak ya? Loh, Tapi kamu jangan ngomong yang bukan, lain ini. di film lain. Oh, di film lain ya, oke. Di film enggak kan saya udah mainin beberapa kali polisi. Oh iya benar. Ya benar. Bukan maksudnya, sumpah ya. Enggak apa-apa. Pinter semua kamu kan pinter memfilter semua Oh, di sini. enggak diceritain dulu deh. Ini gara-gara nggak boleh ini. Sama Randolph awalnya disuruh pas main, oke lo harus jadi polisi yang begini gitu. Nah terus Dolph, gue udah mainin sering polisi, itu semuanya sama gitu. Oh, Nah, iya. kita bikin Jenny yang anomali, maksudnya karakter detektif yang di antara semua laki-laki, dia di sini tiba-tiba feminin gitu. Iya. Kenapa tiba-tiba dia dandan, kenapa dia padahal dia datang ke TKP, gitu maksudnya anomali. Maksudnya beda dengan karakter detektif-detektif yang pernah saya bawain sebelumnya. Oke, kalau gitu ya. Jadi faedahnya apa kalau punya teman kayak Jenny? Bener, apa bisa memberikan sebuah ilmu disiplin dalam kehidupan itu bagaimana? Iya ya. Ya nggak tahu. Saya tanya. Bisa Jadi gitu juga ya. nggak punya temen sih soalnya Oh, karena nggak punya ya temen itu juga? karena dia being different tuh. Oh iya, Spoiler. oke, fine. Tepuk tangan buat Prisiana Nasution yang sangat profesional menjaga storyline sebagai spoiler. Thank you so much. Dan kita menuju ke kurikulum Wikana. Om, sehat di pojok? Oh sehat dong Om. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebagai penutup obrolan saya dengan teman-teman semua cast and filmmakers, nanti saya menuju ke teman-teman media yang pengen bertanya, kenapa semua sahabat video, teman-teman media, dan hadir semua undangan pada hari ini mesti nonton video original series Katarsis sampai dengan habis? Ya karena bagus. Oh iya. Selain itu mungkin bisa tambahin dalam bentuk 2 paragraf mungkin. Ya ini satu genre yang beda dari yang lain yang ada di video dan sutradaranya Randolph. Wih. Aku rasa sih itu udah cukup ya. Wow. Dan di sini kumpulnya para aktor-aktor Indonesia. Oh iya. Lihat dong di depan teman-teman dong siapa aja. Gitu. Udah itu aja. Ada kan 3 paragraf. Oh baiklah, tepuk tangan buat Kurikulum Wikana dan juga bagi banyak pressure buat Randolph direkturnya. Dan sekarang mereka di depan kita juga, sebelum nanti kita foto bareng juga, saya akan berikan kesempatan namanya press conference, gak lengkap kalau nggak ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Oke, yang pengen nanya silakan langsung cuci tangan aja, nggak usah malu-malu, nanti saya akan samperin dengan mic-nya. Oke, walaupun nanti ada doorstop interview dengan masing-masing teman-teman cast yang ada hadir pada kesempatan kali ini, tapi kalau pengen nanya sekarang silakan. Gak usah ragu-ragu, langsung aja nanya. Boleh dong. Ada? Mas, mau nanya? Mbak, apa Pak mau nanya ya? Sambil mau rekam? Mbak maunya apa? Mau rekam, mau nanya? Oh mau nanya. Mau nanya? Yaudah, silakan tuh. Ya. Kalau temannya pegangin handphonenya buat jadi ya konten per hari ini. Halo, Besti. Ini bawa bunga lo. Kamu mau bunuh-bunuh juga? Salam kenal, aku Ika dari Pepi Official. Wow, Sebelumnya aku mau kasih bunga dulu buat kita boleh. Ya udah. Oke, jadi saya pegangin mic-nya dulu. Oh mungkin sebelum kamu ngasih punya ada yang pengen sampaikan sama depan sini dong. Jangan kasih punya dulu, kamu belum dulu ya Allah ngomong aja udah deh. Susah udah ketemu. Tunggu, ini foto ini temannya nih. Foto dulu ya. Hati-hati loh. Oh yakin? Mas jadi mana? Udah, oke situ ya. Ya, mau nanya apa kamu sama? Langsung di sini aja. Udah di sini aja. Oh berarti masih pakai nyontek. Ya ampun, oke silakan. Yang lain siap-siap rekan-rekan media. Tadi nama kamu siapa? Namanya Ika. Ika ya. Iya. Oke. Ini ada ini pertanyaan dari Pevo nih, Pev. Oke, Oh. gimana sih cara Pevita keluar dari karakter Tara yang katanya tadi menjiwai banget gitu. Sebelumnya filmnya keren banget. Oh. Penasaran sampai episode berikutnya. Oke. Terima kasih. Thank you. Thank you Ika. Silakan Pevita. Pertama aku mau bilang thank you Pevita Official, itu fanbase aku yang udah ngikutin aku dari belasan tahun kayaknya. Wow, tepuk tangan dong buat Pevita Official. Jadi berasa tua ya bilang belasan tahun ya. Wah. Sorry. Mereka nunggu pas lagi pas brojol ditungguin udah. Kita masih muda. Iya, tadi pertanyaannya bagaimana proses pendalaman karakternya juga. Kata siapa aku acting di sini? Oke, cukup ya. Jadi kita pulang aja yuk. Mendingan yuk udah. Bubar aja gimana? Enggak. Jadi gimana?
Jadi ketika baca novelnya juga dan baca skripnya, dan di awal aku banyak discuss dengan Randolph. Dan ingat sekali pertemuan kita pertama kali, kita ada satu papan tulis besar, Oke. dan di situ tulisannya cuma Tara. Nah, gitu doang. Iya, Yang hadir itu siapa aja? itu cuma kita berdua. Jadi ini proses sebelum jauh sebelum kita syuting. Mhm. Di situ ada papan tulis, tulisannya Tara. Oke. Jadi setelah itu dalam waktu 1,5 jam itu papan tulisnya udah penuh dengan segala identitas Tara. Siapa Tara, apa traumanya dia, apa mannerismnya dia. Sebetulnya kalau misalnya kita lanjutin sampai kita syuting pun kita terus punya ide-ide untuk memvisualisasi Tara ini. Dan ketika bekerja sama dengan orang-orang yang sangat mencintai apa yang mereka jalani, menurutku itu amat sangat mempermudah aku juga untuk Oke. memerankan Tara ini. Kurang Oke. lebih begitu. Ika, cukup jawab Ika? Cukup jelaskan. Thank you so much. Thank you. Pevita buat jawabannya, semoga memuaskan juga buat teman-teman Pevita Official. Berikutnya, jika masih ada rekan-rekan media pengen bertanya, nanyanya apa? Kapan foto? Ya udah mau sekalian fotonya. Ya udah ya, pengen nanya langsung nanti ya pas doorstop interview ya. Kalau gitu ya. Oke, kalau gitu sebelum kita berfoto bersama, mungkin dari Ibu Monica juga dan Pak Wiki juga ada mungkin disampaikan buat teman-teman untuk bagaimana kita bisa menghargai yang namanya sebuah series terbaru dari video untuk video series Katarsis ini. Bu Monica, mungkin boleh Bu Monica aja kalau gitu. Kalau dari saya, ini menurut saya ini benar-benar hasil karya yang sangat unik. Tadi kita juga sudah mendengarkan perjalanannya dari novel hingga akhirnya menjadi satu seri gitu ya. Jadi buat saya ini merupakan satu langkah yang signifikan sih untuk video karena ini bisa dibilang kita juga pertama kalinya bikin genre yang dark comedy thriller seperti ini gitu. Kalau dari saya terima kasih untuk dukungannya selama ini dari para rekan media, dari KOL, para pecinta film. Yuk kita sama-sama sukseskan Katarsis ini bersama-sama. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Saya nanti bisa lebih banyak lagi genre-genre yang lebih niche, yang lebih berbeda untuk muncul lagi bersama di video sehingga saya berharap ini bisa jadi ruang juga bagi para pembuat film, bagi para aktor untuk bisa mengekspresikan diri mereka dengan karya yang memang berbeda-beda begitu. Oke. Tepuk tangan sekali untuk video original series Katarsis akan mulai tayang tanggal 16 Februari 2023. Dan kali ini kita akan langsung berfoto bersama dengan seluruh cast and filmmaker dari